Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa kajian ukhuwah pediatrik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para teman sejawat, senior dan guru besar yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil binikmati tatimmus sholihah. Kita bertemu kembali pada acara kajian ukhuwah pediatrik secara online malam hari ini, dan insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian mengenai topik keyakinan dan tawakal, yaitu didaras dari kitab Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah akan dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Musyafa Adarini LCMA. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Sebelum dimulai, akan saya bacakan adab kajian terlebih dahulu. Ini kajian akan berlangsung kurang lebih paparan 45 menit, lalu disambung dengan sesi tanya jawab. Para pemirsa bisa menulis di pertanyaan di kolom chat. Lalu mohon agar audio selama kajian di mute, dan bagi para akhwat agar mematikan videonya selama kajian berlangsung. Dan mohon pertanyaan, saya harapkan yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu keyakinan dan tawakal. Baik, saya lanjut ke Pak Ustadz. Saya persilahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya dan meminta pertolongan dan ampunan darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga selawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bab yang sangat penting untuk kita. Bab yang mengingatkan kita akan pentingnya keyakinan yang kuat terhadap semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bab ini juga mengingatkan kita akan pentingnya
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babun fil yaqini wat tawakkul. Bab yang menjelaskan tentang al-yaqin dan tawakal. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin dan apa yang dimaksud dengan tawakal? Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah kekuatan keyakinan seseorang terhadap apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan dia teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan keyakinan dia. Seakan-akan dia melihat dengan mata dia apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata dia. Dan ini termasuk di antara derajat keimanan yang paling tinggi. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah al-yaqin. Ketika seseorang telah meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada sedikit pun keraguan di hati dia akan benarnya dan haknya apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan al-yaqin. Dan kita semuanya harusnya bisa mewujudkan derajat al-yaqin ini pada diri kita. Agar kita benar-benar bisa mencapai tingkat keimanan yang paling tinggi. Dan inilah yang dulu dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka. Mereka disiksa dengan siksaan seberat apapun, tidak menggoyahkan sedikit pun keimanan mereka. Karena mereka benar-benar yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan pada hati mereka akan benarnya apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tawakal, yang dimaksud dengan tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Itulah hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini ada hubungannya dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang diusahakan oleh seseorang itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diinginkan oleh seseorang tidak mungkin bisa tercipta kecuali dengan
takdir, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan seseorang terhadap takdir ini, harusnya seseorang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dilakukan oleh dia. Ya, misalnya seseorang berusaha untuk menafkahi keluarga. Dia bekerja dengan kekuatan yang dia mampu. Kalau dia mengandalkan kekuatannya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keyakinan dia ya bahwa usaha tersebut sebenarnya hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan usahanya. Itulah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berhasil mewujudkan apa yang dia usahakan, dia meyakini bahwa sebenarnya yang menjadikan dia berhasil adalah Allah, bukan yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki apa yang dia usahakan, maka hasilnya tidak akan terwujud. Hasilnya tidak akan ada. Ya, inilah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita tahu apa itu al-yaqin dan apa itu tawakal, mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua masalah ini dalam satu bab? Kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak menyebutkan bab yakin secara tersendiri, kemudian setelah itu menyebutkan bab tawakal? Kenapa digabung dalam satu bab? Bab yang menjelaskan tentang derajat al-yaqin dan masalah tawakal. Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena tawakal itu buah, ya, karena tawakal itu salah satu dari buahnya derajat al-yaqin. Alasannya apa? Karena tawakal itu salah satu dari buah derajat al-yaqin. Ketika seseorang telah sampai pada derajat al-yaqin, maka dia pasti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ketika seseorang sudah sampai pada derajat al-yaqin, benar-benar meyakini apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ataupun melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, seakan-akan dia melihat dengan mata kepala dia. Orang yang seperti ini, dia pasti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di antara yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah tentang takdir misalnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan segala sesuatu
Maka harusnya seseorang benar-benar menyandarkan hasil dari usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini saling berkaitan. Kalau ada al-yaqin, harusnya ada tawakal. Kalau ada al-yaqin, harusnya ada tawakal. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua masalah ini dalam satu bab. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat dan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang derajat al-yaqin adalah ayat 22 dari surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Ketika kaum mukminin melihat banyak kelompok orang-orang kafir yang bersatu menyerbu kaum muslimin ketika itu. Ya. Jadi dulu ya di awal Islam ketika kaum muslimin masih sedikit, kelompok-kelompok orang-orang kafir baik yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah, mereka bersepakat untuk bersatu menyerbu kaum muslimin di Madinah. Itulah perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebagian keadaan di perang Ahzab di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat ini. Ketika kaum mukminin melihat kelompok-kelompok orang-orang kafir yang menyerang mereka, kaum mukminin semakin yakin. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Kaum mukminin ketika itu mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya tidak akan bohong. Benar apapun yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah kejadian itu melainkan menjadikan mereka bertambah iman dan bertambah menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah Islam. Ya. Tidaklah kejadian yang sangat mengkhawatirkan itu kecuali menjadikan mereka semakin kuat imannya, semakin kuat Islamnya. Inilah keyakinan yang sangat luar biasa, ya, yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Keadaan mereka sudah sangat genting, ya. Bisa kita bayangkan ya, ketika itu kaum muslimin masih sangat sedikit, dikepung oleh orang-orang kafir. Kumpulan orang-orang kafir mengepung kaum muslimin. Dan kaum muslimin sudah sangat terdesak. Kaum muslimin sudah sangat terdesak sekali. Mereka hanya bisa membuat parit untuk menghalau laju orang-orang kafir. Ya.
Tapi lihat, keyakinan mereka tidak goyah sedikit. Bahkan keadaan yang genting itu menjadikan mereka semakin yakin bahwa kemenangan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Karena kemenangan itu tidak akan datang kecuali setelah keadaan yang genting. Semakin genting sebuah keadaan, maka itu menunjukkan kemenangan semakin dekat. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya derajat keyakinan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Ayat ini berkaitan dengan kisah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan di perang Uhud. Ya, setelah kaum muslimin kalah di perang Uhud. Ya, di perang Uhud itu kaum muslimin di awal perang menang. Karena kaum muslimin ketika itu benar-benar menerapkan semua komando-komando yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tapi kemenangan itu tidak lama. Akhirnya ada sebagian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan posisinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memerintahkan mereka untuk meninggalkan posisi tersebut. Setelah sebagian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan posisi yang harusnya mereka jaga, akhirnya pasukannya Khalid ibn Walid bisa merangsek untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Dan akhirnya kaum muslimin ketika itu terdesak dan akhirnya kekalahan ya dialami oleh kaum muslimin. Ada banyak yang terluka dan korban dari kaum muslimin juga sangat banyak ya. Sampai 70-an lebih korban dari kaum muslimin. Itu belum yang luka-luka. Namun alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala ketika itu menjadikan orang-orang musyrikin tidak pergi ke Madinah. Tidak pergi ke kota Madinahnya untuk menumpas kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Tapi mereka langsung pulang ya. Langsung ingin pulang ke Makkah. Mereka sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan dari kemenangan di akhir perang Uhud. Ya. Ada yang mengatakan mereka langsung pulang itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka takut. Setelah mereka menang, Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut di hati orang-orang musyrikun tersebut dan mereka akhirnya berinisiatif untuk pulang. Mereka tidak ada inisiatif untuk menyerang masyarakat di kota Madinah. Di tengah-tengah perjalanan pulang, yang belum jauh dari Madinah, Abu Sufyan yang ketika itu masih bersama kaum musyrikin berinisiatif untuk kembali ke kota Madinah dan menyerang kota Madinah. Ketika mendengar kabar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang tadinya kalah, yang masih banyak yang luka itu. Kita harus menghentikan rencana Abu Sufyan. Jangan sampai masuk Madinah.
Kalau sampai masuk Madinah, kemudian merusak kota Madinah, membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita di sana, malah efeknya sangat buruk sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang beliau ajak perang Uhud itu untuk langsung berangkat. Langsung berangkat dan menuju suatu tempat di mana tempat tersebut adalah tempat yang harus dilalui oleh tentaranya Abu Sufyan untuk ke Madinah. Sehingga kalau mereka lewat di tempat itu, kaum muslimin bisa menyerang mereka. Ya. Disebutkan sebagian dari peristiwa tersebut di surat Al-Imran ayat 173. Dan ini menunjukkan betapa tingginya derajat keyakinan yang ada di hati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian. Maksudnya ada orang yang mengabari kaum muslimin yang ketika itu banyak yang terluka dan ada teman-teman mereka yang gugur di medan perang Uhud. Intinya mereka dalam keadaan kalah. Datang kabar kalau tentaranya Abu Sufyan ingin kembali untuk menyerang Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh orang-orang tersebut, yaitu orang-orang kafir, telah bersatu, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Takutlah kalian. Kalian tadinya sudah kalah. Takutlah kalian. Tapi apa yang ada di hati-hati kaum muslimin ketika itu? Fazadahum iman. Keadaan itu menjadikan mereka semakin iman. Semakin kuat keyakinannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka semuanya mengatakan hasbunallah. Allah akan memberikan kecukupan untuk kita. Cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam melindungi kita, melindungi hamba-Nya. Inilah keadaan keimanan yang sangat tinggi dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah al-yaqin. Keyakinan yang sangat kokoh. Yang tidak tergoyahkan dengan keadaan apapun. Cobalah kita bayangkan berada di keadaan mereka. Kalah dalam peperangan, kemudian banyak korban, banyak yang terluka. Ada kabar seperti itu. Bahwa kaum musyrikin semuanya berkumpul lagi untuk menyerang kota Madinah. Coba bagaimana downnya psikologi dari para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu. Tapi subhanallah, Allah kuatkan hati mereka. Allah berikan kepada mereka tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Sehingga mereka berani untuk menghalau rombongannya Abu Sufyan untuk kembali ke Madinah. Usaha kaum mukminin ketika itu akhirnya didengar oleh Abu Sufyan bersama rombongannya. Bahwa kaum muslimin mencegat mereka di suatu tempat.
Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan bersama rombongannya akhirnya malah yang takut. Padahal mereka ya dengan kekuatannya yang luar biasa ketika itu. Baik. Ini yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Yang berkaitan dengan tawakal, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dua ayat. Ayat yang pertama adalah ayat di surat Ibrahim, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kaum mukminin bertawakal. Harusnya kaum mukminin itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya perintah yang menunjukkan kewajiban. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal hanya kepadanya. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat besar maslahatnya bagi seorang mukmin. Orang yang punya rasa tawakal yang sangat tinggi, maka dia akan kokoh jiwanya. Akan kuat jiwanya. Karena dia benar-benar yakin akan bantuan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika bersandar kepada zat yang sangat kuat, kepada zat yang sangat perkasa, kepada zat yang sangat berkuasa, maka hatinya akan tenang. Ya, hatinya akan tenang. Dan itulah sifat seorang mukmin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kecuali maslahatnya sangat besar bagi manusia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya seorang mukmin bertawakal. Di dalam surat At-Talaq, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah ayat ketiga di surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya cukup. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan ini butuh keyakinan ya. Ini butuh keyakinan yang tinggi. Seringkali ya seseorang yang imannya kurang, mereka meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat keadaan yang sangat genting. Di saat-saat kelihatannya Allah Subhanahu wa taala membiarkan suatu keadaan yang tidak kita inginkan. Padahal kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di saat-saat yang seperti itu, orang yang imannya lemah, goyah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya. Padahal keadaan ya yang semakin genting itu menunjukkan semakin dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Maka sandarkanlah segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berusaha sebaik mungkin. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka nanti bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini merupakan keutamaan tawakal yang sangat tinggi. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada umat yang sangat banyak sekali. Kemudian dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatu. Ini adalah umatmu. Umatmu sangat banyak sekali. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Bersama umatmu yang sangat banyak sekali ini, ada 70.000 orang yang mereka nantinya masuk surga tanpa ada hisab sama sekali. Dan tanpa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Tidak meminta apa? Diruqyah. Mereka juga orang yang tidak bertatayyur. Dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ada kata-kata wala yastarqun. Mereka tidak meminta untuk diruqyah. Dan ini menunjukkan tingginya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya untuk menyembuhkan sakitnya. Sehingga dia tidak ada sedikit pun harapan untuk diruqyah oleh orang lain. Dia tidak bergantung kepada orang lain sedikit pun. Makanya dia tidak meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun. Dia juga tidak bertatayyur. Ustaz, apa itu tatayyur? Tatayyur adalah mengait-ngaitkan sebuah kejadian yang akan datang ya dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini penjelasan tentang tatayyur yang sederhana ya. Jadi mengaitkan sesuatu yang mengaitkan sesuatu yang seperti di apa ya, kayak diramal. Mengaitkan sesuatu yang dia meramal akan terjadi, tapi dengan sesuatu yang tidak masuk akal.
Tatayur itu asalnya dari istilah dari perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Ya biasanya mereka ketika akan melakukan perjalanan jauh, ya mereka mengusir burung, ya mereka keluar rumah, kemudian mereka usir burung. Nanti burung tersebut terbangnya kemana? Kalau terbangnya ke kanan, oh berarti perjalanan ini baik, saya lakukan. Dia meramal dengan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu, ya. Memprediksi dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau burungnya tersebut terbangnya ke kiri, maka dia mengurungkan niatnya untuk safar. Asalnya istilah tatoyur itu dari perbuatan seperti ini. Dan ini banyak terjadi di orang-orang jahiliyah, ya. Karena memang di kota Makkah, ya, itu kan tanah haram, ya. Dan di tanah haram itu diharamkan berburu. Sehingga di sana banyak burung. Tidak boleh berburu burung, ya, dan tanah suci Makkah itu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi tanah suci. Tanah suci Makkah itu sejak zamannya Nabi Ibrahim, ya. Sehingga memang di sana banyak burung. Sehingga ada kebiasaan dari kaum jahiliyah yang seperti itu. Akan safar, akan melakukan perjalanan jauh, misalnya ke negeri Syam, ya, atau ke kota Madinah, atau ke Yaman, ya. Mereka melakukan tatayur seperti itu. Tapi akhirnya tatayur ini berkembang. Ada yang mengaitkan prediksinya dengan suara, ya. Ada suara burung. Oh, kalau suara burung ini menunjukkan bahwa ada orang yang meninggal. Kadang mengaitkan tatayur dengan nama seseorang yang dijumpai di tengah jalan. Ketika melakukan perjalanan, kemudian ada orang, namamu siapa? Kalau namanya misalnya Salim, Salim itu adalah orang yang selamat. Maka dia meneruskan perjalanannya. Oh, berarti insya Allah di dalam perjalanan ada keselamatan. Tapi kalau misalnya namanya nama yang buruk, ya. Misalnya ada orang misalnya yang ditemui di jalan, ketika ditanya namanya siapa, kok misalnya namanya Azab, maka dia akan kembali ke rumah. Ini juga termasuk di antara tatayur. Ya berkembang, akhirnya berkembang dengan semua tanda-tanda yang mereka jadikan sebagai alat untuk memprediksi nasib mereka yang akan datang. Itulah tatayur. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka tidak melakukan tatayur ini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka benar-benar bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Ya. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau diruqyah. Bukan tidak mau diruqyah. Mereka tidak meminta untuk diruqyah orang lain dan mereka juga tidak memikirkan tatayur sama sekali. Ya. Mereka benar-benar hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat, ya, la yastarqun, tidak mau diruqyah, tidak mau meminta ruqyah, tidak mau meminta diruqyah oleh orang lain dan tidak bertatayur. Ini menunjukkan tingginya sifat tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan dengan sabda beliau yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka benar-benar bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Taib.
Kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala yang menjelaskan tentang keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asar atau hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil." Akhir dari perkataan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, ya. Kita tahu bahwa dulu ya kaumnya Nabi Ibrahim melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir perkataan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini menunjukkan betapa tingginya keyakinan Nabi Ibrahim. Dan betapa kuatnya tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, Allah menyebutkan ini dalam Al-Qur'an. Kami katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah engkau api yang dingin, tapi menyelamatkan untuk Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim benar-benar yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar bertawakal hanya kepadanya. Baik. Dan ketika derajat keyakinan dan tawakal yang tinggi ini dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan dengannya Nabi Ibrahim mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan al-yaqin dan tawakal. Ini menunjukkan keutamaan derajat keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bisa meneladani orang-orang yang mulia seperti ini. Termasuk di antara contoh kuatnya keyakinan dan tawakal Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah kisah yang dibawakan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di perjalanan, kemudian beliau mendapati ada sebuah pohon yang besar, yang rindang dan teduh. Akhirnya karena beliau merasa capek, ya, beliau ingin beristirahat di bawah pohon ini. Dan beliau mengaitkan senjatanya di salah satu tangkai pohon itu. Kemudian beliau ya beristirahat dan tidur. Tiba-tiba ada seorang kafir yang mengendap-endap dan mengambil pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil, dikeluarkan dari sarungnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbang.
dan pedang sudah terhunus di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Dalam keadaan seperti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah, dengan sangat yakin dan tingkat tawakal yang paling tinggi. Orang tersebut bergetar. Dia ulangi ucapannya itu. Siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi jawabannya dengan sangat mantap, dengan sangat yakin, dengan tawakal yang tinggi. Allah, pedang itu bisa lepas dari tangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedangnya dan Rasulullah balas, Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Apa kata orang itu? Orang ini orang kafir. Ya. Orang tersebut mengatakan, Kun khaira akhir. Jadilah orang yang paling baik. Jadilah orang yang paling baik yang mengambil pedang itu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maafkan. Rasulullah tidak balas. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, maukah engkau masuk Islam? Orang tersebut mengatakan, enggak. Tapi aku berjanji. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan membantu musuh-musuhmu untuk menyerang. Akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya keyakinan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa kuatnya tawakal beliau. Dan dengan keyakinan dan tawakal tersebut, Allah benar-benar mewujudkan janjinya. Dan tentunya ini sesuatu yang ya sangat sulit ya. Ini sesuatu yang sangat sulit. Jarang sekali ada orang yang bisa tetap teguh dalam keadaan-keadaan yang sangat genting seperti ini. Kecuali memang benar-benar orang-orang yang keyakinannya sangat tinggi. Tawakalnya sangat kuat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang demikian. Baik. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan hadis ini menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bertawakal itu bisa mendatangkan rezeki. Ya. Bertawakal itu bisa mendatangkan rezeki. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian. Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang berangkat dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong.
kemudian burung tersebut di sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perut sudah penuh. Ini menunjukkan bahwa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan dicukupi rezekinya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi di dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Di antara bentuk kecukupan adalah memberikan rezeki yang cukup. Ya. Baik. Dan hadis ini ya menunjukkan bahwa tawakal yang sejati, tawakal yang sebenarnya itu tawakal yang dibarengi dengan usaha. Bukan perasaan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak melakukan usaha. Tidak. Ini tawakal yang salah. Tawakal yang benar adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya. Bagaimana tawakal yang sebenarnya itu? Seperti tawakalnya burung. Dia berusaha untuk keluar dari sarangnya. Untuk mencari makan. Burung tidak bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak keluar dari sarangnya menunggu makanan di sarang, tidak. Tapi dia berusaha untuk keluar dari sarangnya, mencari makan. Itulah tawakal yang sebenarnya, ya. Jadi tawakal yang sebenarnya adalah menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dibarengi dengan usaha, ya. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Sebagaimana ya tidak masuk akal di pikiran kita, ada orang yang kepengen punya anak, kemudian tidak menikah. Kepengen punya harta, tapi tidur-tiduran di rumah. Kepengen punya, misalnya, rumah, tapi tidak mau membangun rumah. Ya. Ini tawakal yang keliru, ya, tawakal yang salah, atau bisa kita katakan itulah tawakul, ya, itulah tawakul. Kalau tawakal menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal yang benar adalah yang dibarengi dengan usaha. Jadi berusahalah sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan rambu-rambu yang Allah tentukan. Kemudian setelah itu sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, dan insya Allah ini hadis yang terakhir yang bisa kita baca, yang berkaitan dengan derajat al-yaqin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari sahabat Anas ibn Malik. Dan hadis ini saya baca karena sangat pentingnya kita mengetahui hadis ini. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitih." Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang ketika keluar rumah membaca doa ini menunjukkan ikrar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqit. Dikatakan kepada dia, hudita, engkau diberikan petunjuk. Jadi ketika keluar rumah, dia akan menuju ke tempat-tempat yang tepat. Allah bimbing orang yang seperti ini. Karena dia benar-benar berikrar, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berusaha dan semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca doa ini, yang di dalam doa ini ada ikrar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikrar tidak ada kekuatan dari kita, semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan kepadanya hudita. Engkau mendapatkan petunjuk. Dalam perjalananmu ini engkau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, engkau akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, dan engkau akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang singkat. Tapi lihat ya, betapa besarnya pahala yang kita dapatkan. Betapa besarnya maslahat yang kita peroleh. Ya. Siapa yang tidak membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah? Siapa yang tidak membutuhkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah? Siapa yang tidak membutuhkan keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah? Itulah yang sangat kita butuhkan ketika kita keluar rumah. Maka ya, bacalah doa ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, kita membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita terkena wabah, ya. Maka bacalah doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Mudah-mudahan dengan membacanya Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan bimbingannya, mendapatkan petunjuknya ketika keluar rumah. Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang tercukupi kebutuhannya ketika keluar rumah. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar menjaga kita, melindungi kita di saat keluar rumah. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan kita bisa menyebarkannya, menularkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz Musyamah ya, atas penjelasan mengenai topik keyakinan dan tawakal pada malam hari ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bahwa mohon pertanyaan yang berkaitan dengan pada topik pada malam hari ini, yaitu keyakinan dan tawakal. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Profesor Dr. Zakiuddin Munasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, bolehkah bila seseorang mengatakan yang berbeda dengan keyakinannya saat dia terancam bahaya? Syukran. Bisa dijelaskan itu maksud dari pertanyaannya?
Jadi kalau saya tangkap ini bila terancam berbahaya mungkin dia akan mengucapkan yang berbeda dari yang dia yakini gitu, Ustaz. Contohnya seperti apa ya? Kalau gitu saya coba undang saja ya Iya, Profesor Zaki Udin. Profesor, Prof Zaki bisa di-unmute? Prof Zaki? dia masih ada. Prof Zaki Udin? Ada. Coba mungkin pertanyaan berikutnya dulu. Oh iya, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, ini dari peserta kajian. Izin bertanya, bagaimana kita bertawakal dikala kita dihantui dengan teror yang pernah kita alami, sehingga kita masih trauma dengan hal itu. Mungkin ini Iya, teror yang mengenai keluarganya gitu. iya, memang ya tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sangat berat ya ketika keadaan-keadaan genting. Di situ kita membutuhkan keyakinan yang sangat kuat. Di situ kita membutuhkan keyakinan yang sangat kuat agar kita bisa benar-benar teguh dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu ya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang perkasa. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya yang selalu menyandarkan dirinya kepadanya ya. Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang taat kepadanya dalam keburukan ya. Ini harus kita ingat ketika keadaan genting ya, dan kita dituntut untuk teguh di atasnya. Kalau keyakinan tidak kuat ya, kita akan sulit untuk teguh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan-keadaan sangat genting sekali. Coba lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim ya. Ketika dilempar ke dalam api, tidak ada harapan lain. Tidak ada harapan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap teguh. Beliau tetap teguh dan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan-keadaan genting, bacaan ini sangat penting untuk kita ulang-ulang. Dan kita yakinkan hati kita, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku, Allah cukup bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Kita ulang-ulang bacaan ini dan kita hadirkan keyakinan yang sangat kuat dalam hati kita. Seakan-akan Allah di depan kita. Katakan kata-kata ini terus-menerus. Pertolongan Allah akan datang. Ya, sesuai dengan kekuatan keyakinan kita. Bayangkan Nabi Ibrahim dengan kekuatan keyakinannya menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengubah api yang harusnya membakar dia menjadi dingin. Dan dinginnya bukan dingin yang mematikan, dingin yang menyelamatkan. Itulah yang didapatkan oleh seseorang ketika dia benar-benar yakin dan benar-benar bertawakal, sebuah keajaiban akan terjadi. Allahu a'lam. Baik, syukran Pak Ustaz. Baik, ini sudah ada Profesor Zaki, sudah Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya begini, sebagai contoh misalnya di Rohingya, ya, kan ada pembantaian orang-orang Muslim ya, dengan pembinasan orang Muslim. Kemudian ada seorang Muslim yang tertangkap, tapi karena dia terancam bahaya,
dia mengaku bukan Muslim, kan berarti berlawanan dengan keyakinannya, walaupun dalam hatinya dia memang Muslim. Itu pertanyaan saya. Iya, seperti itu dibolehkan. Seperti itu dibolehkan. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diancam oleh orang-orang musyrikin. Diancam akan disiksa. Dan mereka katakan, kamu disiksa atau kamu cela Muhammad? Kamu disiksa atau kamu cela Muhammad? Akhirnya orang tersebut, ya, karena merasa tidak kuat ketika disiksa, ya, akhirnya sahabat mencela Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di dalam hatinya dia masih benar-benar memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya setelah mencela Nabi Muhammad SAW, orang ini diselamatkan. Maksudnya tidak disiksa, dilepas. Dan keadaan ini mengganggu hati sahabat ini. Mungkin apa yang dilakukan oleh dia salah. Maka datanglah sahabat ini kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang keadaan yang dia alami. Kemudian Rasulullah SAW malah mengatakan, fa in 'adu fa'ud. Ya. Beliau mengatakan kalau mereka mengulangi perbuatan mereka, maka ulangi perbuatanmu. Kalau mereka mengulangi perbuatan mereka, mengancam lagi, ya, maka silahkan kamu, tidak ada masalah. Lakukan yang seperti itu lagi. Ya. Dan turunlah ayat di dalam Al-Qur'an, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran tapi hatinya masih tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seperti itu dibolehkan, ya, Prof. Cuma ya mungkin saja tingkatan seperti ini tidak seperti tingkatan yang tadi, yang benar-benar yakin 100% dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun akhirnya dibunuh. Ya, walaupun akhirnya dibunuh. Kalau dia dibunuh, mati syahid. Ya. Dan bisa jadi terjadi keajaiban di sana. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi di dunia, ya, bisa jadi di akhirat. Ya, bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Ya, karena kalau pertolongan Allah itu semuanya terjadi di dunia, maka tidak akan ada orang yang tidak beriman akhirnya nanti. Semuanya orang akan muslim kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu harus terjadi di dunia. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang disiksa, kemudian dia yakin, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan dia bisa kebal misalnya. Menjadikan ada keajaiban, semua keajaiban menjadi ada pada dia. Nanti ada orang lain lagi melakukan hal yang sama. Ada keajaiban lagi. Nanti tidak ada ikhtibar, tidak ada ujian nanti. Semua orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena harus ada kemungkinan ikhtibar ini, maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tersebut, memberikan kemuliaan kepada orang itu di akhiratnya, bukan di dunia. Ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Insyaallah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikut dari peserta kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sifat keyakinan dan tawakal ini sangat penting dalam saat kita berdoa. Namun saat berdoa, kadang pikiran kita kemana-mana dan sering membayangkan kekhawatiran bila tidak dikabulkan doa kita karena masalah yang sedang kita hadapi. Mohon tanggapan. Iya. Termasuk di antara
sebab mustajabnya sebuah doa adalah keyakinan yang sangat tinggi yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kemungkinan diijabahinya doa kita. Tapi itu juga tidak 100%. Ya, ini tidak 100%. Karena kita harus tahu bahwa kita itu hamba. Tidak semua permintaan hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut ya sesuatu yang lebih baik bagi dia sebenarnya. Misalnya diganti nanti untuk di akhirat. Misalnya dia diselamatkan dari bahaya yang lebih besar dari itu ya. Inilah ijabah dari Allah tapi dalam bentuk lain. Karena dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa setiap orang yang berdoa itu pasti diijabahi oleh Allah. Setiap orang yang berdoa itu pasti diijabahi oleh Allah. Hanya saja bentuk ijabahnya itu lain. Ya bisa berbeda-beda. Bentuk ijabahnya itu bisa ya berbeda-beda. Ada yang bentuk ijabahnya itu benar-benar sesuai dengan yang dia harapkan. Terjadi sekarang, terjadi sekarang. Ada yang bentuk ijabahnya itu ditangguhkan sampai di akhirat nanti. Apa yang dia minta akan Allah kasih. Tapi di akhirat. Ada yang bentuk ijabahnya Allah tidak kasih itu, tapi dikasih dengan sesuatu yang sepadan atau lebih baik dari itu. Misalnya, diselamatkan dari kecelakaan yang lebih besar. Dia memang mendapatkan kecelakaan. Tapi dengan kecelakaan itu sebenarnya Allah menghindarkan dia dari kecelakaan yang lebih besar. Atau dia tidak dalam kecelakaan. Dia berdoa, dia tidak mengalami musibah apapun. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta A. Allah tidak kasih dia A. Tapi Allah selamatkan dia dari musibah yang seharusnya menimpa dia kalau dia tidak berdoa. Ini juga bentuk ijabah, ya. Makanya ketika berdoa, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan ijabahi doa kita. Kalaupun nantinya akhirnya Allah mengijabahi kita dengan bentuk yang lain, bukan sesuai dengan harapan kita, maka tidak ada masalah sama sekali. Kita tidak rugi, ya. Kita tetap mendapatkan sesuatu yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan doa kita. Maka tidak usah terlalu khawatir. Yakinlah bahwa Allah itu sangat mudah dalam mengijabahi doa kita. Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Ya, kalau nantinya tidak sesuai dengan harapan kita, tetaplah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang kita minta sebenarnya tidak baik bagi kita. Sehingga Allah hindarkan kita dari sesuatu yang tidak baik tersebut. Dan kita sebagai manusia harus sadar ya bahwa pikiran kita itu pendek. Sejauh apapun kita berpikir, pikiran kita itu pendek apabila dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khair. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu
lebih buruk bagi kalian. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan di situ. Ini semuanya karena keterbatasan akal kita sebagai manusia. Jadi ya, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita fokus ya. Fokus bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengijabahi doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Inilah keyakinan. Tapi kalau misalnya nantinya Allah tidak ijabahi doa kita sebagaimana yang kita harapkan, kita yakin Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan kita yakin mungkin saja kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja apa yang kita minta itu ya sebenarnya tidak baik bagi kita. Sehingga Allah hindarkan kita dari hal tersebut ya. Demikian Allah taala. Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan dari peserta kajian, cukup singkat. Bagaimana membedakan rasa tawakal dan pasrah? Apakah berbeda? Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Baik. Tafadhol. Baik. Tawakal dan pasrah. Tawakal itu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan usaha. Jadi kita sebelum menyandarkan ya apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, kita sudah berusaha. Dan ketika berusaha tersebut ya kita benar-benar menyadari bahwa hasil dari usaha tersebut itu tergantung Allah. Hasil dari usaha itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertawakal. Sehingga ketika dia berhasil pun, dia akan mengembalikan keberhasilan itu kepada Allah. Sebenarnya Allah yang menghendaki ini. Sebenarnya bukan dia berhasil bukan karena kehebatan dia, tapi karena Allah menghendaki. Ini orang yang bertawakal ya. Adapun pasrah itu bisa didahului oleh usaha, bisa juga tidak. Pasrah itu orang keadaan seseorang sudah menyerah. Itulah pasrah yang saya pahami ya. Dia sudah menyerah dengan keadaan. Dan orang yang menyerah dengan keadaan itu bisa jadi setelah dia berusaha, kemudian dia merasa usahanya tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia pasrah. Bisa jadi dia pasrah dari awal. Tidak ada usaha sama sekali. Ya. Yang lebih dekat dengan tawakal itu pasrah yang didahului dengan usaha. Tapi sebenarnya tawakal itu bukanlah pasrah. Tawakal itu bukanlah pasrah. Karena tawakal itu harus didahului oleh usaha atau dibarengi oleh usaha. Ketika usaha ya orang yang bertawakal itu berkeyakinan bahwa hasil usaha tersebut tergantung izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melakukan usaha sudah dia kembalikan. Dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya orang yang pasrah itu orang yang sudah menyerah dengan keadaan, bisa jadi dia menyerah kepada keadaan setelah dia melakukan usaha, bisa juga tidak. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas semua penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Baik. Dengan demikian mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan paparan mengenai keyakinan dan tawakal dari Ustadz Musyafa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Baik, saya Bobi Darmawan beserta panitia mohon undur diri dengan baca doa penutup. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.